should I call it? Siang, sore, selamat siang dan sore. Perkenalkan teman-teman di Surabaya, kami adalah Coro Semplice Indonesia, sebuah kehormatan bagi kami. Saat itu dihubungi langsung oleh Mas Bagus Berlian. Terus saya tanya, TEDx ini sebenarnya tentang apa? Kok buat anak muda menarik sekali? Buat orang-orang yang bisa menginspirasi. Saya langsung berpikir, apa yang mau diinspirasikan ya? Karena banyak orang selalu beranggapan paduan suara itu cenderung eksklusif. Yang baru saja kami tampilkan ini memang bahasanya Jager Gebung dari Jerman, dari komposer Hugo Wolf, bercerita tentang resignation. Anda berserah diri kepada Tuhan. Jadi dari awal mengalami kegelisahan terus sampai puncak Anda benar-benar nggak bisa lagi, Tuhan tolong saya, terus terakhir ya sudah deh Tuhan, apa yang mau kau beri kami ikhlas. Nah seperti itu tadi ekspresinya. Semoga bisa tersampaikan. Sekilas tentang Coro Semplice. Ya, kami adalah paduan suara independen dari Surabaya yang anggotanya cukup plural ya, karena tidak semua penyanyi. Saya lebih suka pakai istilah kami adalah choir gigs istilahnya. Sorry. Yes. Background kami adalah berdasarkan persahabatan dan pertemanan. Beberapa dari kami sudah berteman dari lebih dari 10 tahun. Dari situ kami langsung, kayaknya kita mesti bikin sebuah kor di Surabaya yang bisa memenuhi impian kita tentang bermusik itu apa. Seringkali kita tahu paduan suara itu sebagai bagian dari sebuah prosesi, upacara, wisuda, upacara kenegaraan. Tapi jauh-jauh dari zaman sebelum itu, paduan suara itu menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, terutama dari tata cara ibadah dan perkembangannya. Saya mau coba jelaskan sedikit tentang paduan suara. Nah, asalnya dari bahasa Latin. Sekelompok penampil yang bersama-sama mengomentari sebuah drama. Anda bisa bayangkan ada drama yang nggak begitu bagus, terus Anda komentar, wah itu jelek, wah itu bagus, wah itu kurang itu. Itu asal muasalnya sebuah istilah paduan suara. Sekarang yang mau kami share di sini adalah bukan tentang skill dan sebagainya, tapi pengalaman kami terhadap ini. Istilah sekarang adalah organized group of singers, terstruktur dan terorganisasi. Jadi apa yang kami lakukan di sini tidak melulu berlatih, tapi lebih ke arah ada juga manajemennya. Nah, pasti kan nggak kepikiran. Ternyata ada. Kenapa kok harus ada manajemen paduan suara kira-kira? Lebih mudah memanajemen band daripada paduan suara. Satu band maksimal isinya 5 kepala, bener kan? Kalau paduan suara 35 kepala, 35 keinginan, 35 harapan, 35 tujuan. Jadi itu menariknya buat saya. Saya cepatkan saja. Oh, ini barangkali ada yang tertarik ya. Kalau dari sisi teknis berpaduan suara yang kami geluti, kebetulan yang kami geluti, kami ambil aliran klasikal sampai kontemporer. Seperti tadi bumper pembuka TEDx, harus namanya leadership, harus ada satu orang yang gila, ada satu follower yang mengikuti orang-orang lain untuk bergabung, maka itu jadi hal yang wajar. Di satu sisi sekarang saya jadi orang gila karena saya berusaha meracuni, berusaha memasukkan pemahaman teman-teman sebenarnya musik klasik itu menyenangkan sekali. Karena kalau dari sisi teknis, actually it's in English tapi nggak apa-apa lah. Postur, breathing, kenapa kok breathing? Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut bisa kontak saya langsung. Boleh email saya terbuka, atau Facebook saya terbuka untuk sharing seperti ini. Support kaitannya sama napas, fonasi, pembentukan bunyi. Nah, bahkan dalam satu proses bernyanyi pun ada istilah ini, balance dan coordination untuk yourself singing, untuk diri Anda sendiri. Buat saya itu yang saya sekarang rasa agak kurang ya ke adik-adik yang baru, karena itu terkait sama your daily activity. Anak muda zaman sekarang sibuk semuanya dengan gadget dan sebagainya. Jadi paduan suara tahun-tahun ini agak tertinggal karena ada satu kata kunci judulnya komitmen. Bener nggak? Setiap kali saya latihan selalu saya ketemu sama
penyanyi yang pegang BB dan Android. Wow, how can I communicate with you if you contact me with your gadget, right? Ya, itulah kenapa saya tetap suka kayak paduan suara ini harus dikenalkan ke younger people supaya mereka belajar tentang responsibility, tentang how to communicate with the others, atau tentang orang yang lebih dewasa. Kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh. Jadi ada bahasa formal yang agak sering ditinggalkan sama teman-teman yang masih muda-muda ini. Register ini kaitan sama bunyinya, patah atau tidak, suara dalam suara luar. Resonance adalah gema. Tadi waktu kami pagi kesini, kami cek sound, mampus ruangannya bioskop gini gimana? Kapet gimana cara kami? Begitu pakai mikrofon, ternyata balance-nya susah waktu diamplifikasi. Oke, saya bilang just sing and let the audience judge you. And thank you for your applause. Ya. Selain hal-hal yang terkait dengan bernyanyi, ada tentang ini mungkin agak boring, tapi ini dasar buat mungkin teman-teman di sini ada yang main violin atau main instrumen. You need to know all about this. Ya, nggak bisa kita nggak ngerti tentang ini. Tidak harus sangat menguasai, tapi paling tidak seperti alien, jadi tidak ngomong terus Anda tidak paham apa yang diomongkan. Di paduan suara, minimal Anda akan mendapat hal-hal seperti ini. Penamaan notasi, panjang-pendeknya lagu, menembak nada, lompat nada, ini mistype, lompatan nada, mengenal ritmis, mengenal istilah-istilah dalam ritmis, musik-musik simbol, mengenal ekspresi dalam musik itu bukan berarti ekspresi dalam perasaan. Sering disalah persepsikan dengan itu. Ekspresi dalam musik itu, yang perasaan itu lebih cenderung ke interpretasi terhadap sebuah karya. Bisa diambil dari sini. Kalau ekspresi ini lebih ke arah bagaimana Anda bikin keras lembutnya sebuah lagu. Oke, ini teknik. Sekarang yang ingin saya sharing tentang bagaimana paduan suara bisa berdampak terhadap teman-teman muda, karena beberapa dari kami juga pengajar paduan suara di tingkat SMA, SD, SMP, dan saya juga pernah melatih di paduan suara SMA. Oke, manajemen struktural ini yang pada umumnya paduan suara punya seperti ini, seperti kantor bukan sih? Kelembagaannya jelas, bener kan? Semua benar-benar seperti kalau Anda punya OSIS atau BEM pasti punya divisi-divisi ini, bener kan? Semua ada, bahkan sama. Tapi public relation kalau di paduan suara beda. Customer care, kontak kelompok lain kalau kita ada event, menciptakan kebahagiaan seperti memberi makan, menciptakan event-event yang outdoor, mengelola website itu sudah pada umumnya PR bekerja ya. Next. Terus ini tantangan buat para pelatih core, mungkin ini tantangan juga buat teman-teman yang mempunyai sebuah bisnis. Boleh dikatakan fokuslah terhadap apa yang akan Anda kerjakan. Boleh mencoba segala hal, tapi Anda mesti fokus. Jangan terlalu melebar. Kenapa? Kalau Anda tidak fokus, Anda tidak bisa memberikan yang terbaik. Hanya secukupnya dan ala kadarnya. Mungkin kalau di Indonesia cukup secukupnya, tapi nggak bisa. Kita habis ini eranya mau kemana? MIA, ya. Terus ini yang saya suka dari paduan suara. Work with details. Kalau Anda bisa bekerja dengan details, berarti Anda bisa punya perhatian lebih sama Anda punya kehidupan. Terus delegate stuff. Lakukan apa yang Anda bisa, biarkan lainnya lakukan hal yang mereka mampu. Misal mengurusin kehadiran, membagi score sheet atau partitur, mengumpulkan dana, ketua pelaksana, di mana kalau Anda bisa membagi semua ini akan menciptakan rasa saling memiliki dan binding yang kuat sekali. Nah, ada yang menulis paper tentang organizing paduan suara, mengorganisir sebuah lembaga. Dalam hal ini paduan suara. Tiap paduan suara pasti memiliki tujuan, memiliki integrasi bagi individu,
dan bentuk yang diinginkan. Ada paduan suara yang seperti kami sih lebih suka ke arah kontemporer sama historical program. Ada paduan suara yang suka sekali tentang folk song, lagu daerah. Ada paduan suara yang suka tentang music pop, kayak jazz. Kalau teman-teman pernah nonton Glee, Glee itu bentuk kecil dari paduan suara. Yang pernah nonton film Glee, would you raise your hand? Yes, quite loud. Anda lihat kan banyak sekali drama di situ. And you know what? Itu tidak mengada-ada. Things happen. Semua orang selalu berusaha menonjol. Nah, di paduan suara kita belajar untuk saling menghargai. Unsur pembentuknya seperti ini. Motivasi personal. Ada beberapa orang yang ingin masuk paduan suara dengan tujuan cari pacar. Ada yang dengan tujuan cari pengalaman. Oke, ada yang dengan tujuan, wah ini paduan suaranya sering ikut kompetisi keluar negeri. Lumayan, keluar negeri gratis. Ya, banyak paduan suara di Surabaya yang punya agenda keluar negeri, kompetisi keluar negeri setiap tahun. Jadi kalau Anda tertarik, silakan hubungi paduan suara di kampus-kampus Anda. Terus hubungan interpersonal, berkumpul. Siapa sih yang gak suka berkumpul ya, kecuali Anda pure introvert. Untuk meningkat kualitas hidup dan keluarga kedua. Kenapa kok saya bilang peningkatan kualitas hidup? Beberapa member kami saling menikah. Jadi kami punya 2 orang pasangan. Setelah kami berkumpul, rupanya mereka menemukan chemistry yang tepat dan mereka menikah. And that's good. Ya, bisa jadi motivasi personal kan? Next, yang terakhir politis. Saya sempat berpikir apa politis ya? Partisipasi pada kegiatan publik seperti sekarang di TEDx atau seperti upacara seremonial atau promo produk apapun, apalah itu. Kemudian kebebasan berekspresi, kami bebas menentukan apa yang kami tampilkan. Kami di sini kan tidak diminta panitia menampilkan apa. Etis, manifestasi artistik dari idealisme dan ide-ide. Ini Madalia, apa ya Pak Madalia? Ini maksudnya utopianya. Faktanya, saya melakukan sedikit statistik di beberapa kelompok paduan suara di Surabaya, hasilnya seperti ini. Saya studi ke beberapa pengajar musik, vokal, paduan suara, mahasiswa, arsitek, farmasis, programmer, etc. Di Indonesia ini menarik. Orang itu cenderung masuk paduan suara. Nomor 1 seperti ini. Social things come first. Jadi mereka mendapatkan toleransi, kompensasi, penghargaan dari orang lain, dari komunitas yang lebih besar, disiplin dan proses. Jadi buat saya itu menarik sekali. Di luar faktor hal menyanyinya. Kemudian ini yang saya agak sedih. Ternyata teknik bernyanyi dan sebagainya baru nomor 2. Buat mereka adalah kumpul-kumpul dulu, nggak apa-apa. Karena paduan suara bukan budayanya kita, belum membudaya. Terus menjadi second family, jadi tempat curhat. Terakhir self improvement, ini paling sedih nih. Saya kira masuk paduan suara itu bisa belajar berorganisasi, tapi ternyata setelah saya data statistik ke orang-orang yang berpaduan suara, oh ternyata jadi hal terakhir. Ya, tapi dari paduan suara memang kalau saya nomor 1, it's a nice thing to do. It's a nice thing to do. Any question? Is there any question? Or you may contact me on my Facebook line. Okay, thank you. I would like to call my choir, Chorus Sandwich Indonesia, to come again and present just one song. I hope you're familiar with this song. Or maybe we can do some singing together. Iya.